Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, saya dari kelompok 10, yang dimana dalam video ini saya ingin membahas mengenai sistem data warehouse pada Instagram. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya John Sebastian Cesario Bawias dengan NIM F551211077. Kemudian pengertian dari data warehouse dan Instagram. Yang pertama itu adalah data warehouse. Data warehouse adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dari berbagai sumber yang berbeda untuk tujuan analisis bisnis dan pelaporan. Tujuan utama dari data warehouse adalah untuk menyediakan akses yang efisien dan terstruktur ke data yang relevan bagi pengguna, bisnis, analisis, dan manajemen. Kemudian pengertian dari Instagram. Instagram adalah platform media sosial berbasis gambar dan video yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten, terhubung dengan pengguna lain, dan mengeksplorasi konten yang dibagikan oleh orang lain. Dengan Instagram, pengguna dapat mengunggah foto dan video, mengeditnya dengan berbagai filter dan efek, dan membagikannya dengan pengikut mereka. Kemudian teknologi yang digunakan untuk membangun sistem data warehouse pada Instagram. Yang pertama itu adalah pemrograman Python. Instagram menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai bahasa utama untuk mengembangkan aplikasi backend mereka. Python digunakan karena memiliki sintaks yang bersih, fleksibilitas, dan dukungan yang luas dari komunitas. Yang kedua itu framework Django. Instagram menggunakan kerangka kerjaan Django yang ditulis dalam Python untuk mengembangkan aplikasi web mereka. Django membantu dalam mempercepat pengembangan, menyediakan alat dan struktur yang kuat, serta mempermudah manajemen database. Yang ketiga itu NoSQL. Basis data NoSQL yang disebut Cassandra untuk menyimpan dan mengelola data mereka dengan skala yang besar. Cassandra adalah basis data terdistribusi yang dirancang untuk ketersediaan tinggi dan kinerja yang baik. Kemudian itu penyimpanan media. Instagram menyimpan foto dan video pengguna menggunakan sistem penyimpanan berbasis objek seperti Amazon S3, Simple Storage Service. S3 adalah layanan penyimpanan awan yang scalable, tahan bencana, dan dapat diakses dengan cepat. Kemudian itu ada CDN, Content Delivery Network. Instagram menggunakan CDN untuk mengirimkan konten gambar dan video dengan cepat kepada pengguna di berbagai lokasi geografis. Mereka dapat menggunakan layanan CDN seperti Akamai, Cloudflare, atau CDN milik mereka sendiri untuk mempercepat pengiriman konten. Kemudian yang keenam itu ada Kubernetes dan Docker. Instagram menggunakan teknologi skala besar seperti Kubernetes dan Docker untuk mengelola dan menyebarkan aplikasi mereka di lingkungan yang terdistribusi. Ini memungkinkan Instagram untuk meningkatkan ketersediaan, skalabilitas, dan elastisitas sistem mereka. Dan kemudian yang terakhir, yang ketujuh, matching engine. Instagram menggunakan mesin pencocokan yang canggih untuk menampilkan konten yang relevan pada pengguna. Mesin pencocokan ini mempertimbangkan preferensi pengguna, interaksi sebelumnya, dan faktor lainnya untuk menyajikan konten yang paling relevan. Kemudian itu ada kelebihan dan kelemahan data warehouse pada Instagram. Yang pertama itu kelebihannya itu pengambilan keputusan yang baik. Kemudian pemantauan kinerja dan skalabilitas yang baik. Dan yang ketiga itu pengoptimalan pengalaman pengguna. Kemudian kekurangan dari Instagram itu sendiri itu membangun dan memelihara data warehouse yang kompleks yang membutuhkan sumber daya teknis yang signifikan. Kemudian keterbatasan data historis. Dan yang ketiga itu keamanan dan privasi data yang harus dicek secara berkala. Lalu ada tantangan dan peluang Instagram setelah menggunakan data warehouse. Yang pertama itu pengelolaan data yang kompleks.
Data warehouse menyediakan akses ke data yang melimpah dari berbagai sumber. Namun, pengelolaan dan pemeliharaan data yang kompleks memerlukan upaya dan sumber daya yang signifikan. Instagram perlu menghadapi tantangan yang dalam memastikan kualitas data, menjaga integritasnya, serta mengelola dan memperbarui struktur data sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Kemudian itu keamanan data. Data warehouse menyimpan jumlah data yang besar dan beragam, termasuk informasi pengguna yang sensitif. Mengamankan data dalam data warehouse dari ancaman keamanan seperti peretasan, serangan malware, atau pelanggaran privasi menjadi tantangan yang penting bagi Instagram. Kemudian, analisis yang kompleks. Meskipun data warehouse menyediakan akses ke data yang luas, tantangan selanjutnya adalah memahami dan menggali wawasan yang berarti dari data tersebut. Instagram harus mengatasi kompleksitas analisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang relevan. Kemudian peluang. Yang pertama itu personalisasi konten. Data warehouse memungkinkan Instagram untuk memahami preferensi pengguna dengan lebih baik dan menyajikan konten yang relevan dan dipersonalisasi. Dengan analisis data yang canggih, Instagram dapat memberikan pengalaman yang lebih disesuaikan dengan minat, perilaku, dan preferensi pengguna. Ini menciptakan peluang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, memperkuat koneksi antar pengguna dan platform, dan meningkatkan retensi pengguna. Yang kedua itu pengembangan produk yang lebih baik. Data warehouse memberikan wawasan yang mendalam tentang performa fitur dan pengguna platform. Instagram dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, pemasarannya lebih efektif. Data warehouse memungkinkan Instagram untuk menganalisis data iklan dan interaksi pengguna dengan iklan. Ini memberikan peluang untuk memahami efektivitas kampanye iklan, segmentasi target yang lebih baik, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Selanjutnya, keadaan Instagram jika tidak menggunakan data warehouse. Yang pertama itu tidak ada analisis yang mendalam, kemudian kurangnya personalisasi konten, ketiga kesulitan dalam skalabilitas, 4 tidak adanya optimalnya pengambilan keputusan, yang kelima kurangnya pengembangan produk yang diketahui secara mendalam. Baik, sekian dari presentasi video saya kelompok 10, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.